Hai guys, selamat sore. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik dan sehat. Kalau misalnya ada yang sakit, minta maaf. Semoga kalian cepat sembuh dan merasa lebih baik hatinya dan ada hal-hal yang menyenangkan yang bisa kalian lakukan. Ya, aku kembali di sini dengan satu topik baru. Aku beri judul Maukah Kamu Bercerita? Ini berhubungan dengan kesembuhan batin atau kesembuhan mental. Nah, aku punya pertanyaan nih buat teman-teman. Apakah ada dari kalian yang sampai hari ini merasa kadang-kadang masih merasa tidak nyaman untuk bercerita tentang masalahnya atau hidupnya, berbagi hidupnya dengan orang lain atau teman atau bahkan sahabat, teman dekat. Jadi ya, aku penasaran kalau misalnya ada yang merasa seperti itu. Jadi aku mau berbagi dari pengalaman aku, cerita hidup aku, dan ini dimulai dari masa aku kecil, sekitar aku 7 tahun. Aku anak yang ceria, tapi aku juga sangat pemalu, dan aku suka banget main di luar, di alam, manjat pohon gitu, pergi ke pantai. Tapi orang tuaku tidak memberikan kebebasan untuk hal itu. Jadi kadang-kadang aku dan kakak perempuanku kami melompat jendela kamar kami dan diam-diam kayak pergi ke pantai atau pergi kemana gitu. Kadang-kadang kami ketangkap basah lagi main di luar, tapi kadang-kadang kami lolos. Nah, ada satu waktu di mana aku main di luar dan aku nangis karena diperlakukan tidak baik. Lalu aku mengadu sama mama aku, dan apa yang dikatakan mama aku itu benar-benar menempel di hati aku, di pikiran aku sampai aku dewasa. Sebenarnya sebelum hari itu aku beberapa kali mengadu sama orang tuaku kalau misalnya terjadi apa-apa ketika aku main di luar, tapi aku tidak pernah merasa ada pembelaan dari orang tuaku. Dan hari itu ketika mamaku bilang sesuatu itu, beliau bilang seperti ini kira-kira ya, sejauh yang aku ingat. Kalau mau bermain di luar dan terjadi apa-apa, tanggung jawab sendiri. Mamaku bilang begitu, dan itu sangat tegas dan itu masuk ke hati aku. Aku merasa seperti ada kesimpulan yang muncul di hatiku saat itu bahwa berarti masalahku adalah tanggung jawab aku dan aku tidak akan cerita-cerita ke mama dan papa lagi apa yang jadi masalah aku gitu. Dan benar saja aku tidak lakukan lagi pengaduan. Jadi kalau aku menangis atau aku terluka, aku nggak pergi ke orang tua aku dan menye-menye gitu ya. Jadi aku simpan sendiri masalah aku. Nah, ada tahun-tahun dimana aku tinggal jauh dari orang tuaku. Orang tuaku tinggal di desa dan aku tinggal di kota bersama dengan kakakku yang perempuan ini yang naik lompat jendela bersama. Kakakku masih remaja juga saat itu, di tahun-tahun itu ya. Dan anyway, kami tinggal berjauhan dengan orang tua dan tidak ada telepon seluler yang bisa dipakai untuk saling terhubung dengan orang tua. Jadi orang tua nggak tahu keseharian kami bagaimana, apa yang terjadi sama Mia di sekolah dan di rumah, seperti itu.
kecuali mereka bertanya ketika bertemu ya, tapi itu pun sangat jarang terjadi. Nah, bayangkan seorang anak tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan emosinya, perasaannya dengan jujur dan terbuka. Jadi, aku merasa sendirian dan kesepian. Tapi setiap kali aku bertemu dengan orang tuaku, baik itu di kota maupun ketemu di desa, aku merasa sangat senang, sangat bahagia sampai aku lupa kalau aku sedang kesusahan gitu. Nah, kesedihan dan kesenangan, kedatangan dan kepergian bergantian berulang-ulang selama beberapa tahun itu. Jadi perasaanku, emosiku seperti gelombang yang naik turun, bahkan bergulung-gulung. Rasanya seperti emosiku dipermainkan gitu ya. Dan aku baru menyadari hal itu ketika aku dewasa beberapa tahun lalu ya. Ya, terus singkat cerita, ketika aku beranjak dewasa, aku punya lingkungan yang baru kan. Aku berada di tengah-tengah orang-orang yang baik, yang sikapnya peduli ke aku, perhatian, mereka penasaran tentang kehidupanku, apa yang aku rasakan dan aku pikirkan. Pada awalnya aku merasa sangat terganggu karena aku tidak biasa gitu ya. Kenapa kalian mau tahu ceritaku seperti itu, tapi dengan kesal gitu kan. Aku menolak diperhatikan gitu, aku merasa itu berlebihan. Tapi aku sadar bahwa yang jiwa aku butuhkan saat itu adalah ada seorang yang mau bertanya ke aku dengan penuh pengertian, kamu mau bercerita seperti itu atau maukah kamu bercerita? Ya, itu yang aku sadari. Frasa ini atau pertanyaan ini, teman-teman, kalau mendengar dari seseorang bisa jawab dengan iya atau maaf aku belum siap cerita, atau bisa jawab dengan respon yang lain tanpa menyinggung atau menyakiti perasaan orang yang bertanya kepada kita gitu. Jadi pada akhirnya aku pengen atau aku berharap kita bisa saling berbagi cerita, tidak simpan sendiri. Kita punya orang-orang yang bisa dipercaya. Ada saja orang yang Tuhan sediakan yang bisa kita percaya untuk cerita kita seperti itu, dan kita tahu kapan waktu yang tepat untuk bilang ya, aku mau cerita, atau bilang maaf tidak ya kepada orang lain. Jadi itu saja dari aku. Semoga ini berhubungan dengan cerita atau kisah proses hidup teman-teman, dan teman-teman juga bisa merenungkan hal ini dan check in atau cari tahu apa traumanya dan bisa sembuh dari trauma itu. Jadi aku merasa aku sembuh dari trauma itu, aku sudah sembuh dari trauma hal yang sebenarnya tidak benar yang aku percaya. Aku simpulkan sendiri sesuai dengan pengertian aku yang terbatas. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir, udah nonton video ini sampai akhir. Tuhan memberkati semuanya. Selamat menikmati akhir pekannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.